Baik. Hari ini kita masuk ke materi tentang aturan rantai pada turunan. Nah, semuanya kan sudah pasti tahu bentuk rantai itu seperti apa. Jadi, rantai itu biasanya menghubungkan salah satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu adalah bentuk rantai. Nah, sama dengan seperti namanya aturan rantai, pada materi ini kita akan bahas kurang lebih seperti rantai. Jadi, sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi komposisi di beberapa minggu sebelumnya. Nah, di sini fungsi komposisi itu merupakan salah satu penggunaannya, aplikasinya pada aturan rantai. Jadi kalau tadi kita gambarkan ada rantai, dua rantai saling terhubung. Nah, ini juga ada dua fungsi FU dan fungsi GX, di mana fungsi GX ini merupakan YU-nya. Jadi fungsi Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Nah, ini ada dua fungsi FU dan fungsi GX, di mana fungsi FU ini U-nya adalah sama dengan GX. Jadi fungsi FU dan fungsi GX itu saling berhubungan seperti rantai. Makanya ini disebut dengan aturan rantai. Sehingga kalau kedua fungsi ini digabung, ini akan membentuk suatu fungsi Y sama dengan F dalam kurung GX atau F bundaran G. Nah, F bundaran G inilah yang sudah beberapa di pertemuan fungsi itu pernah kita bahas ya, F bundaran G. Ini kenapa bisa menjadi fungsi F dalam kurung GX, karena GX ini sama dengan U, jadi kita substitusi nilai U-nya menjadi GX, sehingga menjadi persamaan Y sama dengan F dalam kurung GX. Nah, apa hubungannya dengan turunan? Dua fungsi ini jika diturunkan itu akan menjadi F aksen dari GX dan G aksen dari X, atau lebih umumnya itu adalah ditulis dengan notasi seperti ini. Jadi DXY sama dengan DUY kali DXU. Nah, ini adalah bentuk dasar atau bentuk umum dari aturan rantai. Diferensial X daripada Y sama dengan diferensial U dari Y dan diferensial X dikali diferensial X daripada U. Bagaimana gambarannya? Ini gambarannya seperti ini. Jadi ada fungsi variabel kiri itu adalah fungsi Y atau ditulis dengan DXY. Artinya adalah turunan X atau diferensial X daripada Y. Ini merupakan turunan variabel kiri terhadap variabel kanan. Ini adalah variabel kiri, ini adalah variabel kanannya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah DUY, di mana U-nya adalah fungsi FU. Ini merupakan turunan variabel kiri terhadap variabel tengah. Jadi hubungan antara variabel kiri dan variabel tengah. Sedangkan DX-nya, turunan X daripada U, ini merupakan turunan variabel tengah terhadap variabel kanan. Jadi berhubungan ya, DXY, DUY, dan DXU. Nah, ini mungkin bagaimana hubungannya, kita lihat di contoh soalnya saja, supaya kita lebih bisa jelas bagaimana hubungan atau bagaimana penyelesaian dan aplikasi dari aturan rantai turunan ini. Nah, misalkan diberi fungsi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 pangkat 59. Tentukan DXY-nya. 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 pangkat 59 itu, kalau kita selesaikan dengan aturan dasar daripada turunan, itu sangat panjang sekali, atau sangat panjang sekali jawabannya. Karena 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 harus kita kalikan sebanyak 59 kali. Baru bisa kita turunkan persamaannya satu persatu. Itu saja sudah ribet ya, untuk membayangkannya saja, untuk menurunkan, mengalihkan sampai 59. Karena itulah dipakai aturan rantai turunan ini untuk menyederhanakan fungsi ini, penyelesaian turunan dari fungsi ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita kembali ke persamaan awal tadi, DXY. DXY sama dengan DUY dikali DXU.
Jadi untuk aturan rantai ini, fungsi yang sahnya 1, yaitu 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 dijadikan 2. Di mana 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 ini diasumsikan atau diganti sebagai U. Nah, sehingga persamaan menjadi Y sama dengan U pangkat 59. Nah, U pangkat 59 itulah yang merupakan DUY-nya. Jadi DUY-nya itu adalah turun diferensial U daripada Y. Nah, U-nya adalah U pangkat 59 yang sudah kita substitusikan tadi. Kalau udah dapat U pangkat 59, tinggal kita selesaikan ya. Turunannya menjadi dikalikan ke depan, 59 U pangkatnya dikurang 1 ya. 59 dikurang 1. Sehingga menjadi 59 U pangkat 58. Nah, di sini kita sudah dapat DUY-nya. Kemudian bagaimana dengan DXU-nya? DXU ini tidak lain tidak bukan, itu adalah turunan X daripada U-nya. U-nya adalah 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Sehingga DXU-nya itu merupakan turunan dari 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Turunannya 2 kali 2 adalah 4. 4X ya. Pangkatnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian dikurang dengan 4. Nah, ini adalah DSU-nya. Kita sudah dapat DUY-nya, kemudian kita sudah dapat DSU-nya, tinggal kita masukkan ke persamaannya. Sehingga DSU-nya menjadi DUY-nya adalah 59 U pangkat 58 dikali dengan DSU-nya adalah 4X kurang 4. U-nya kita kembalikan ke nilai awalnya, sehingga persamaannya menjadi 59 dalam kurung 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 pangkat 58 dikali 4X kurang 4. Atau bisa kita urutkan sesuai dengan perpangkatannya menjadi 59 kali 4X kurang 4 dikalikan dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 pangkat 58. Oke, itu ya untuk menyelesaikan aturan rantai. Jadi dari penjelasan tadi, aplikasi untuk menyelesaikan aturan rantai itu adalah seperti yang saya jabarkan ini. Gitu ya. Gimana? Cukup jelas ya untuk penjelasannya? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, coba kita lihat untuk contoh soal kedua. Contoh soal keduanya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 2X pangkat 9. Nah, ini coba kalian selesaikan dulu 1-2 menit. Nah, nanti kita lihat atau kita coba untuk selesaikan secara bersama-sama. Karena memang matematik ini sebenarnya adalah perlu kita untuk sering untuk latihan. Jadi ibaratnya kalau sering kita latihan itu pasti ada saja kita ketemu miss-nya di mana. Mungkin kita kalau dengar penjelasan saja, itu kita merasa kita mengerti. Oh iya gitu caranya. Oh iya gitu caranya, gitu kan? Tapi ketika kita mengerjakan sendiri, oh kok ini seperti ini, kok nggak seperti contoh tadi. Oh, kalau seperti contoh tadi, gimana dong penyelesaiannya? Nah, itu yang membuat proses berpikir kita menjadi lebih tajam lagi. Makanya saya minta kalian untuk sering praktek itu tujuannya untuk itu, untuk mengasah kemampuan itu, kemampuan kita untuk menyelesaikan problem solving-nya dengan banyak-banyak latihan. Karena matematik itu perlu dilatih, dilatih dan dilatih terus. Oke, sudah ada yang dapat jawabannya? Siap, sudah, Pak. Nah, berapa? Ini jagoan mama ini. Bukan jagoan papa ya, jagoan mama saja. Berapa hasilnya?
Boleh disebutkan? Hasilnya 9 dikali 2x kurang 2 dikali x kuadrat kurang 2x pangkat 8. 9 dikali 2x 2 kurang dikali 2 x dikali kuadrat 2x pangkat 8. 2x pangkat 8. Ya, benar ya jawabannya. Jadi ini dengan menggunakan aturan rantai, di mana U-nya adalah x kuadrat kurang 2x. Ini adalah U-nya. Nah, U-nya diturunkan menjadi turunan. Ini adalah 9-nya. 9 dikalikan ke depan. 9 pangkatnya menjadi 8. Kemudian untuk U-nya x kuadrat kurang 2x. Diturunkan dx U-nya menjadi 2x kurang 2. Sehingga didapatlah hasil ini. Oke, bagus. Nah, selanjutnya contoh soal dari sin. Sin, kalau untuk turunan sin, X, ada yang tahu? Turunan sin X adalah? Cos X, Pak. Cos X. Oke, bagus. Dan turunan cos X adalah? Min sin X, Pak. Min sin X. Oke. Nah, ini adalah soalnya adalah sin X pangkat 3 kurang 3X. Ini kita menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikannya. Ini sama caranya, kita misalkan X pangkat 3 dikurang 3X ini sebagai U. Sehingga DUY-nya menjadi sin U. Sin U berarti turunannya menjadi cos U. Nah, untuk U-nya sendiri, DXU-nya ini akan menjadi X pangkat 3 dikurang 3X. Atau sama dengan 3X kuadrat kurang 3. Kalau dapat DUY-nya, sudah dapat DXU-nya, tinggal kita selesaikan. DXY-nya adalah DUY-nya cos U dikali dengan DXU-nya 3X kuadrat kurang 3. Kita substitusikan lagi nilai U awalnya menjadi cos X pangkat 3 dikurang 3X kali 3X kuadrat kurang 3. Oke, jadi pada aturan rantai ini mempermudah kita untuk menyelesaikan dari sebuah turunan dengan mengganti dan mengasumsikan sebuah fungsi sebagai U. Gitu ya, untuk menyelesaikan persamaan atau fungsi ini. Nah, selanjutnya untuk cos. Kalau cos tadi turunan pertamanya adalah min sin. Tapi yang di dalam kurungnya adalah x kuadrat kurang 1 per x tambah 4. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang persamaan turunan jika dibagi. Jika dikali itu adalah U aksen dikali V ditambah UV aksen. Sedangkan kalau dibagi, persamaannya adalah U aksen kali V dikurang UV aksen per V kuadrat. Jadi untuk DXU-nya kita menggunakan persamaan yang tadi. U aksen kali V dikurang UV aksen per V kuadrat. Ini boleh coba-coba untuk menyelesaikan, untuk mencoret-coret bagaimana hasil turunan pertama dari cos X kuadrat kurang 1 per X tambah 4. Ya, coba diselesaikan 1-2 menit. Ada yang dapat hasilnya?
Belum? Belum, Pak. Kita misal Dikit dapat Zaki dikit lagi, Pak. lagi, oke. Berapa hasilnya? Berarti ini kita anggap U-nya berarti turunan dari cos Jadi, U gitu ya. Gini dulu, Pak. Ya. Berapa? Min sin X dikali X kuadrat min 1 per X tambah 4 Bentar. dikali X kuadrat Min tambah sin X tambah 4. Min sin dikali X kuadrat min 1 per X tambah 4 per X tambah 4 dikali X kuadrat tambah 8X min 1 per X tambah 4 kuadrat. X tambah 4 kuadrat. Nah, ini X kuadrat tambah 8 kurang 1 per X tambah 4 kita dapatkan dari U aksen kali V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ini materi minggu lalu. Jadi U-nya adalah X kuadrat kurang 1, V-nya adalah X tambah 4. Sehingga U aksennya sama dengan 2X, V aksennya adalah 1. Kita masukkan ke aturan di atas, U aksen itu adalah 2X, kali V adalah X tambah 4, dikurang U, X kuadrat kurang 1, kali V aksen, V aksennya adalah 1, per V kuadrat, X tambah 4 dikuadratkan. Ini dimasukkan ke dalam, diselesaikan menjadi 2X kali X tambah 4 menjadi 2X kuadrat tambah 8X kurang X kuadrat tambah 1. Ini diselesaikan menjadi 2X kurang, ini menjadi X kuadrat tambah 8X kurang 1. Oh, berarti ini bukan 1, tambah 1 ya Zaki ya. Karena min X, min kali min plus. Jadi X kuadrat tambah 8X tambah 1 per X tambah 4 kuadrat. Oke, bagus ini jawabannya. Jadi kita masih menggunakan aturan dasar untuk menurunkan X kuadrat kalau 1 per X tambah 4. Menggunakan persamaan sebelumnya. Oke, baik ya. Nah, kalau ini sama seperti tadi, U-nya adalah 4X kurang 1 per 5X kuadrat tambah 2 dipangkatkan 7. Sehingga kalau kita ingin turunkan, ini adalah U-nya adalah 4X kurang 1, V-nya adalah 5X kuadrat tambah 2, U aksennya adalah 4, dan V aksennya adalah 10X. Ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. U aksen kali V, 4 dikali 5X kuadrat tambah 2, dikurang UV aksennya, 4X kurang 1 dikali 10X per V kuadrat. 5X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Menjadi 4 kali 5, 20X kuadrat ditambah 8 dikurang 40X kuadrat ditambah 10X. Ini bisa dikurangkan menjadi
minus 20, sehingga turunannya menjadi minus 20 X kuadrat ditambah 10X ditambah 8 per 5X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Ini adalah turunan untuk DSI-nya, tinggal kita turunkan Y aksennya menjadi 7 dikali 4X kurang 1 per 5X kuadrat tambah 2 pangkat 6 dikali dengan hasil ini. Minus 20X kuadrat tambah 10X tambah 8 per 5X kuadrat tambah 2. Itu yang untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi hampir mirip-mirip. Untuk menyelesaikannya caranya sama. Kita misalkan sebagai U, kemudian kita turunkan secara sederhana, baru kemudian U-nya kita turunkan. Kalau dia ditambah bisa langsung diturunkan. Kalau dia dikali berarti kita gunakan persamaan U aksen kali V tambah UV aksen. Kalau dia dibagi berarti kita gunakan U aksen kali V dikurang UV aksen per V kuadrat. Begitu ya untuk menyelesaikannya. Nah kalau ini sama ya, ini bisa kita selesaikan sama seperti tadi. Cuman ini adalah sin, berarti kalau turunannya menjadi cos gitu ya. Ini perkalian, berarti kita gunakan U kali V aksen tambah UV aksen. Oke, sampai di sini kita sudah membahas tentang aturan rantai daripada turunan. Nah, selanjutnya kita masuk ke turunan implisit. Jadi yang kita pelajari dari kemarin turunan pertama sampai dengan tadi aturan rantai pada turunan itu disebut dengan turunan eksplisit. Turunan eksplisit itu artinya dalam satu ruas hanya terdapat satu variabel. Jadi misalkan ini ya, ini adalah ruas kanan. Ruas kanannya hanya mempunyai variabel X, sedangkan ruas kirinya variabel Y. Nah, sedangkan turunan implisit itu bentuk persamaannya berbeda dengan bentuk turunan sebelumnya, di mana di variabel kanan itu juga ada variabel Y-nya. Jadi Y sama dengan 2X tambah 5 tambah 3Y kuadrat. Nah, ada dua variabel Y di ruas yang berbeda. Itu disebut dengan turunan implisit. Bagaimana untuk menyelesaikan soal turunan implisit ini? Untuk menyelesaikan soal turunan implisit ini, kita harus lakukan penurunan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan dy per dx. Nah, contohnya misalkan y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya sehingga menghasilkan dy pangkat 3 tambah 7y sama dengan dx pangkat 3. Kalau belum diturunkan itu d-nya masih besar, tapi ketika sudah turunkan maka itu akan menjadi d kecil. dy pangkat 3 itu kita turunkan sehingga menjadi 3y kuadrat dy. Ini juga 7y, kita turunkan y-nya menjadi 7 dy. Ini x pangkat 3, kita turunkan terhadap x, maka menjadi 3x kuadrat dx. Kalau sudah dapat dy dan dx-nya, ini kita keluarkan dy-nya sehingga tersisa 3y kuadrat tambah 7 sama dengan 3x kuadrat dx. Dy per dx, jadi kita menemukan bentuk dy per dx-nya. Dy, dx-nya disubstitusi dan dikali silang ke bawah. Kemudian 3y kuadrat tambah 7 juga dikali silang ke bawah. Sehingga dy per dx-nya didapatlah 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan turunan implisit. Jadi kalau misalkan dia y, maka kita turunkan dy per dx. Kalau dia x, berarti kita turunkan dx per dx. Jadi kalau misalkan ada dua variabel x dan y, maka kita harus turunkan masing-masing ya. Kalau y kita turunkan menjadi dy per dx, yang x kita turunkan lagi menjadi dx per dx. Nah, bagaimana contoh untuk penyelesaian yang lainnya? Ini contohnya. Jadi di sini ada fungsi 4x kuadrat kali y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Tentukan turunan dari dy per dx-nya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita turunkan
ruas kiri menjadi 4x kuadrat, Y dikurang 3Y. Nah, kita turunkan lagi ruas kanannya menjadi dx pangkat 3 kurang 1. Nah, kemudian kita turunkan, ini kan ada dua variabel ya, 4x kuadrat dan Y. Maka kalau dia punya dua variabel seperti ini, satunya kita turunkan terhadap X, satunya kita turunkan terhadap Y. Nah, kita turunkan terhadap X terlebih dahulu. Kita turunkan dx per dx, sehingga 4x kuadratnya menjadi 8x. Menjadi 8x Y. dx per dx. Karena kita turunkan terhadap X. Kemudian ditambah dengan turunan terhadap Y. Y-nya, Y dari 4x kuadrat dikali 4x kuadrat Y, jika Y-nya diturunkan akan menghasilkan 1. Sehingga tersisa 4x kuadrat. Maka ini akan menjadi 4x kuadrat dy ya. Kita turunkan y-nya tadi, dy per dx. Baru dikurangkan dengan 3y. Pangkat 3 dx per dx. Ini turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat ya. 3x kuadrat dx per dx. dx per dx-nya bisa kita hapus, kita coret karena sama ya. Pembagian antara dx per dx-nya sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Sisa ini dy per dx. Ini dalam bentuk yang ingin kita cari, dy per dx. Sehingga bisa kita pindah ruaskan, kita keluarkan dy per dx-nya. Ini sama dengan dikalikan 4x kuadrat kurang 3 sama dengan 3x kuadrat. 8xy-nya kita pindah ruaskan, dikurang 8xy. Nah, sehingga ini tinggal kita bagi atau pindah ruaskan kali silang. dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy per 4x kuadrat dikurang 3. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan turunan pertama dari fungsi implisit itu. Jadi gitu ya, untuk menyelesaikan fungsi implisit itu, kita harus turunkan X terhadap X, Y terhadap Y. Baru sampai kemudian kita mendapatkan bentuk persamaan umum dari dy per dx. Nah, ini adalah goal atau tujuan kita. Kita modif sedemikian rupa sampai kita menghasilkan persamaan dy per dx. Oke ya, sampai di sini. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. X pangkat 3 tambah X kuadrat Y dikurang 10Y pangkat 4 sama dengan 3X kuadrat. Nah, silakan kalian coba untuk menyelesaikannya. Caranya sama seperti tadi. Untuk X kita turunkan terhadap X. Untuk Y kita turunkan terhadap Y. Nah, coba kalian selesaikan 2-3 menit untuk contoh 3 ini. Nanti kalau misalkan sudah selesai, boleh langsung open mic, boleh di chat, atau boleh angkat tangan. Silakan.
Dingin. Ada yang udah dapat hasilnya? Richard, dapat? Belum, Pak. Belum. Tehan? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi, oke. Ya, Pak. Yang lain? Bunga? Dikit lagi, Pak. Oke. Kita tunggu sebentar ya untuk jawaban dari contoh 3 ini. Ada yang udah dapat? Izin jawab, Pak. Ya, boleh. Coba. Min 3x kuadrat tambah 6x Nah, dikurang sebentar, 2x kita selesaikan berurutan, disebutin saja. min 3x kuadrat tambah Dari 6x awal. dikurang 2x. Sebentar. Untuk x pangkat 3 ini Oh, dari awal. diturunkan menjadi 3x ya. Ya, x pangkat 3 boleh disebutin. X pangkat 3-nya diturunkan menjadi mana tadi tadi? Apa, Pak? Ya, boleh langsung disebutin. X pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat 3x kuadrat dx per dx ya. Ya, Terus x kuadrat y-nya terus diturunkan menjadi x kuadrat diturunkan jadi y 2x 2x 2xy dx per dx ya. Ditambah itu yang dy per dx diturunkan bisa x kuadrat ya. ditambah dy per dx x kuadrat Ya. Kemudian dikurang 40y pangkat 3 di dx Oke. Sama dengan 6 dx per dx ya. Oke. Coret.
Ini juga dicoret. Ini juga dicoret. Sehingga hasilnya Di X DY per DX ya. 3. X kuadrat kurang 40 Y pangkat 3 ya, benar ya. Y pangkat 3. Ini adalah 6X kurang 3X kuadrat kurang 2XY. 6 sama? Ini kuadrat tambah. Gimana yang lain sama? Sama, Pak. Sama ya, oke. Kalau sudah sampai sini ya tinggal diturunkan lagi ya. Y per dx-nya menghasilkan 6x kurang 3x kuadrat kurang 2xy per x kuadrat dikurang 40 y pangkat 3. Oke. Rehan sama juga hasilnya? Sampai seperti ini? Cuman salah di tandanya, Pak. Salah tanda, oke. Ya, kami 6X ditambah 3X kuadrat, Pak. Oh ya, harusnya min ya, karena dia pindah ruas. Iya, Pak. Oke, bagus. Kemudian yang lainnya? Aman ya? Oke. Kalau aman, berarti kurang lebih seperti tadi gambaran untuk menyelesaikan turunan implisit. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau soal di mana terdapat dua variabel X dan Y dalam satu ruas, maka kita selesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial aturan implisit seperti yang dijabarkan tadi. Nah, terakhir itu kita mengenal namanya turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi itu dimaksudkan turunan tingkat tinggi sebenarnya adalah turunan bertingkat. Jadi yang sampai turunan implisit tadi itu adalah masih turunan pertama. Nah, hasil dari turunan pertama tadi jika diturunkan lagi maka itu akan menghasilkan turunan kedua. Kalau turunan kedua diturunkan lagi, maka itu akan menghasilkan turunan ketiga, dan seterusnya sampai tidak bisa diturunkan lagi. Nah, contohnya, fungsi X dari 2X pangkat 5 tambah 4X pangkat 3 kurang 7X. Ini adalah fungsi awal. Nah, fungsi awal ini diturunkan menjadi turunan pertamanya adalah 10X pangkat 4 tambah 12X kurang 7. Ini adalah turunan pertamanya. Turunan pertamanya ini ketika diturunkan lagi, itu akan menghasilkan turunan kedua. Turunan kedua jika diturunkan menghasilkan turunan ketiga, sampai seterusnya turunan ke-6 hasilnya 0. Kalau 0 maka dia tidak bisa diturunkan lagi. Nah, itu adalah turunan bertingkat. Ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sampai ke turunan kesekian. Nah, untuk notasinya, itu bisa menggunakan notasi F aksen. Jadi F aksen X, F double aksen, F triple aksen, sampai seterusnya Fn. Atau bisa juga dinotasikan dengan notasi Y aksen, atau dengan notasi D, D besar, DXY, DXY kuadrat, DX pangkat 3Y, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dinotasikan dengan notasi Leibniz, atau D kecil ya, DY per DX, D kuadrat Y per DX kuadrat, D pangkat 3Y per DX kuadrat. Itu untuk notasinya. Nah, untuk contohnya, misalkan ini adalah sin Y sama dengan sin 2X. Untuk turunan sin 2X ini, kita menggunakan aturan rantai tadi. Nah, kita misalkan U-nya adalah sama dengan 2X. Sehingga untuk sin U-nya sama dengan turunan sin adalah cos, sehingga turunan dari sin U-nya adalah cos 2X.
dan U-nya adalah 2X diturunkan menjadi 2. Sehingga persamaannya menjadi 2 cos 2X. Ini adalah turunan pertama. Nah, untuk turunan keduanya, kita turunkan lagi dari turunan pertama ini. Kita gunakan aturan rantai tadi lagi untuk menurunkan menjadi turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan keempat. Tergantung dari soalnya. Tapi karena di sini soalnya sampai turunan ketiga saja, maka kita cukup sampai di sini saja untuk pengerjaannya. Jadi, kalau tidak bisa diturunkan dengan aturan awal, aturan dasar, seperti yang pertama tadi kan bisa diturunkan dengan langsung ya, secara langsung bisa diturunkan. Kalau yang Y sama dengan sin 2X ini tidak bisa diturunkan secara langsung, sehingga harus menggunakan aturan rantai tadi. Nah, terus bagaimana kalau misalkan Y sama dengan X per 2X tambah 1? Nah, ini bisa kita gunakan aturan dasar yang minggu lalu kita bahas, yaitu untuk pembagian, maka dia menggunakan aturan U aksen kali V dikurang U V aksen per V kuadrat. Di mana U-nya adalah X dan V-nya adalah 2X tambah 1. Sehingga U aksennya sama dengan 1 dan V aksennya sama dengan 2. Kalau sudah dapat U aksen dan V aksennya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan atas, menjadi U aksennya adalah 1 dikali V 2X tambah 1 dikurang U, yaitu X, dikali dengan V aksen, yaitu 2. Ini menjadi 2X. Per V kuadrat, di mana V-nya adalah 2X, tambah 1 dikuadratkan. Nah, sehingga didapatlah untuk turunan pertamanya itu menjadi 2X kurang 2X sama dengan 0. Sehingga turunan pertamanya adalah 1 per 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah turunan pertamanya untuk menjawab soal ini. Nah, terus bagaimana untuk turunan keduanya? Berarti 1 per 2X tambah 1 dikuadratkan ini harus diturunkan lagi menjadi turunan keduanya. Ini tetap saja. Nah, bagaimana untuk menurunkan 2X tambah 1 pangkat 2? Itu bisa langsung kita turunkan dengan perkalian atau bisa juga menggunakan aturan rantai. Aturan rantai harusnya lebih simpel untuk 2X tambah 1 dikuadratkan. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini kita masih menggunakan teorem atas ya. Untuk turunan 2X tambah, jadi U-nya adalah 1, sedangkan U aksennya berarti adalah 0. Sedangkan V-nya adalah 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, turunan 2X tambah 1 dikuadratkan ini bisa kita kalikan langsung 2X tambah 1 dikali 2X tambah 1, atau bisa kita gunakan aturan rantai tadi untuk menyelesaikannya. Dimana kalau untuk menyelesaikan ini nih, kita asumsikan 2X tambah 1 sebagai U, sehingga U pangkat 2. U pangkat 2 sama dengan 2 kali U 2X tambah 1, U-nya ya. Dipangkatkan 1 ya, 2 kurang 1 sama dengan 1. Dan untuk turunan 2X tambah 1-nya adalah 2. Sehingga untuk P aksennya menjadi 2 kali 2 adalah 4. 4 dikalikan 2, 8X tambah 4. Nah, ini adalah turunan dari V aksen. Jadi kita gunakan aturan rantai untuk menurunkan 2X tambah 1 dikuadratkan. Jadi kalau sudah dapat ini, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan U aksen kali V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya itu adalah 0. Sehingga kalau dikalikan dengan V-nya, hasilnya adalah 0 juga. Dikurang U V aksen, U-nya 1. V aksennya adalah 8X tambah 4. Per V kuadrat. V kuadratnya adalah 2X tambah 1
dikuadratkan lagi sehingga 2x tambah 1 pangkat 4. Sehingga hasilnya menjadi min 8x dikurang 4 per 2x tambah 1 dipangkatkan 4. Nah, kita sudah dapat U aksennya. Sudah dapat turunan dari 1 per 2x tambah 1 kuadrat. Dengan menggunakan formula ini, inilah yang disebut dengan turunan keduanya. Jadi turunan keduanya adalah min 8x kurang 4 dibagi 2x tambah 1 pangkat 4. Ini adalah turunan keduanya. Gitu ya, kalau nanti ada soal disuruh mencari turunan pertama dan turunan kedua, atau sampai turunan ketiga atau turunan keempat, itu sebenarnya adalah turunan berantai. Tapi rantainya turun ke bawah, bertingkat-tingkat untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Bagaimana aplikasi dari turunan bertingkat ini? Salah satu aplikasinya itu adalah pada fungsi kecepatan dan percepatan. Nah, fungsi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, atau bisa dinotasikan ds per dt, sedangkan percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Jadi kecepatan itu adalah ds per dt, sehingga ketika v diganti dengan ds per dt, maka a atau percepatannya menjadi 2 kuadrat s per dt kuadrat. Sehingga ds per dt ini adalah turunan pertama, dan d kuadrat s per dt kuadrat itu adalah turunan kedua. Misalkan ada sebuah fungsi kecepatan 3t kuadrat dikurang 10t ditambah 6. Nah, ini adalah fungsinya, sehingga untuk mendapatkan f aksen atau fungsi turunan pertamanya itu adalah 6t, ya 2 kali 3, 6, t-nya pangkat 1, dikurang 10. Dan turunan keduanya berarti adalah, untuk percepatan ini kecepatan ya, untuk f aksen ini berarti adalah kecepatan, untuk f double aksen itu berarti ada percepatannya adalah 6. Sehingga jika ditanya kapan berhenti, berarti itu adalah saat kecepatannya sama dengan 0. Berarti 6t kurang 10 sama dengan 0. Sehingga t sama dengan 10 per 6 atau 5/3. Hal pertama. Kapan kecepatan positif? Kecepatan positif berarti saat t lebih daripada 0. Berarti saat kecepatan lebih daripada 0. Berarti saat t lebih dari 5/3. Nah, berapa percepatan per detik? Berarti kita masuk ke turunan kedua. Percepatan per detik karena sudah langsung turun, jadi percepatannya langsung dapat nilainya adalah 6. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari turunan berantai. Karena V dengan kecepatan dengan percepatan itu mempunyai hubungan turunan pertama dan turunan kedua. Ya, kira-kira untuk materi kita pada hari ini, kita sudah